aku Penusiana Transisi Nurat dengan NIM 7223141017, mahasiswi Pendidikan Ekonomi kelas B Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memperkenalkan platform yang sangat keren untuk pembelajaran interaktif, yaitu Magic School AI. Nah, platform ini adalah alat yang sangat membantu untuk membuat proses belajar jadi lebih seru, menarik, dan tentunya efektif. Nah, di Magic School AI ini kita bisa menemukan berbagai macam konten pembelajaran yang dirancang secara interaktif dan ada banyak fitur yang bisa dipilih dan semuanya disajikan dengan teknologi kecerdasan buatan yang membuat belajar jadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, alasan kenapa saya merekomendasikan juga untuk Magic School AI ini adalah ada 4 alasan. Yang pertama itu belajar jadi lebih seru. Dengan simulasi dan visualisasi, tentunya materi-materi jadi lebih mudah dipahami untuk peserta didiknya. Nah, bagi calon guru, nah yang kedua itu pilihan tema yang lebih beragam, di mana ada banyak pilihan topik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang ketiga itu lebih fleksibel, di mana Magic School AI ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi cocok banget untuk pembelajaran modern. Nah, yang keempat itu cocok untuk semua, di mana baik untuk pelajar ataupun pendidik, platform ini ataupun Magic School AI ini menawarkan pengalaman belajar yang baru dan tentunya inovatif. Saya pribadi merasa tertantang karena harus membuat media interaktif yang menggunakan Magic School AI, yaitu untuk tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah multimedia pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Haryadi Eskom Mkom. So, stay tune untuk nonton bagaimana proses pembuatan media interaktif menggunakan Magic School AI. Oke, semuanya langsung saja cari Magic School AI-nya ya. Nah, di sini saya sudah ketikkan, nah klik aja yang Magic School yang paling atas. Nah, tampilannya itu akan ada login dan juga sign up free. Nah, sign up free itu yang belum punya akun ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung klik login aja karena saya sudah punya akun sebelumnya dan sudah buat di Magic School AI-nya. Kita tunggu sebentar. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini terdapat beragam akun, maksudnya konten yang dapat kita gunakan untuk mempermudah pembuatan media interaktif kita. Nah, banyak fitur yang disediakan oleh Magic School AI ini sendiri. Nah, untuk fitur pertama yang akan saya gunakan itu adalah pembuat lembar kerja. Nah, dengan tema yang saya angkat adalah pelaku ekonomi. Nah, langsung saja kita klik membuat lembar kerja. Tunggu sebentar. Nah, di sini tampilannya ada tingkat kelas, topik ataupun teksnya juga. Nah, kita pilih untuk tingkat kelasnya itu, karena kebetulan saya memilih untuk di kelas 10, saya langsung pilih kelas 10 saja. Nah, untuk topiknya saya isi sesuai tema yang saya inginkan, yaitu pelaku ekonomi. Nah, kebetulan saya bakal unggah materi, yaitu baik dari PDF, Google Drive, dan yang lainnya juga tersedia. Nah, di sini saya unggah menggunakan PDF. Saya pilih filenya. Nah, filenya udah ter-up ya teman-teman. Langsung kita klik menghasilkan. Oke, kita tunggu sebentar. Hasilnya nanti akan diberikan secara lengkap untuk lembar kerja yang kita inginkan. Oke, ini hasil yang sudah diberikan untuk lembar kerja yang kita inginkan. Kita bisa melakukan copy ataupun menyalin ataupun mengekspor file yang kita inginkan ini. Nah, menyalin di sebelah sini, mengedit, mengekspor dalam Google Dokumen, Word, ataupun mencetak. Nah, di sini saya salin. Dan setelah disalin, lembar kerjanya sudah dapat digunakan secara langsung ya teman-teman. Kita tinggal menambahkan nama, kelas, serta tema dari lembar kerja peserta yang akan kita berikan ke peserta didik kita nantinya. Selain itu, linknya juga bisa kita akses ya teman-teman. Nah, kita klik bagikan secara publik. Nah, kita setujui, klik setuju. Nah, selanjutnya copy ataupun salin tautannya saja. Nah, tautannya jika dibuka kembali itu akan menampilkan hasil dari lembar kerja yang telah kita buat. Oke, itu saja untuk fitur pembuat lembar kerja. Nah, untuk fitur selanjutnya bakal saya jelaskan kembali. Untuk fitur selanjutnya yang kedua adalah rencana pelajaran. Nah, langsung kita klik saja di rencana pelajaran itu.
Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada tingkat kelas. Kita pilih saja kelas 10. Nah, untuk topik ataupun standar tujuannya kita masukkan sesuai tema, yaitu tema yang saya pilih pelaku ekonomi. Nah, di sini kita unggah PDF ataupun materi yang sebelumnya kita buat mengenai pelaku ekonomi. Oke, filenya sudah ter-up juga. Nah, untuk kriteria tambahan itu boleh dikosongkan, juga standar yang ditetapkan untuk selaras dengan itu bisa juga dikosongkan. Langsung klik menghasilkan saja. Kita tunggu sebentar, hasilnya adalah berikut. Nah, ini hasil rencana pelajaran yang secara lengkap yang telah diberikan oleh Magic School AI. Kita dapat menyalin, mengedit, ekspor, dan yang lainnya. Nah, di sini kita juga bisa bagikan linknya. Langsung klik bagikan secara publik saja. Saya klik saya menyetujui dan salin tautannya. So, linknya sudah dapat diakses oleh siapapun dan dapat melihat hasil dari rencana pelajaran yang telah kita buat. Oke, cukup sekian untuk fitur kedua. Untuk fitur ketiga adalah fitur mengenai pertanyaan video YouTube. Langsung kita klik saja pertanyaan video YouTube-nya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada tingkat kelas, kita pilih kelas 10. Nah, jenis pertanyaannya yaitu pilihan ganda, dan jumlah pertanyaannya itu kita buat 10 sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk link video YouTube-nya kita bisa cari dulu link mana yang bakal kita gunakan. Nah, di sini saya copy link YouTube-nya, saya pastikan dan saya klik hasil. Menghasilkan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini 10 soal dan juga kunci jawaban bakal diberikan langsung oleh Magic School AI-nya, lengkap dengan di menit keberapa video tersebut menjadi jawaban dari pilihan bergandanya. Di sini kita dapat menyalin, mengedit, mengekspor. Nah, untuk linknya bisa kita bagikan secara publik. Nah, dengan kita salin tautannya. Oke, cukup sekian untuk fitur pertanyaan video YouTube yang fitur ketiga. Fitur keempat adalah komentar rapor. Nah, langsung kita klik saja komentar rapor. Nah, di sini ada kata ganti siswa, bidang kekuatan, dan area pertumbuhan. Nah, kata ganti siswa itu bisa kita gunakan yaitu nama-nama siswa yang ingin kita berikan komentar rapor. Nah, di sini saya berikan namanya yaitu Anggara, dan bidang kekuatan Anggara ini yaitu di bidang ekonomi. Nah, untuk yang menjadi area untuk pertumbuhan dari Anggara sendiri adalah bahasa Inggris. Nah, langsung kita klik menghasilkan. Nah, di sini komentar raportnya akan diberikan dan kita sudah bisa gunakan untuk raport yang bakal diberikan komentar. Oke, cukup sekian untuk fitur yang keempat yaitu mengenai komentar rapor di Magic School AI. Nah, kita bagikan dengan menyalin linknya yang bisa diakses oleh publik. Fitur kelima yang akan saya gunakan adalah pembuat daftar kosakata. Nah, di sini kita cari pembuat daftar kosakata, kita langsung klik saja. Nah, kita pilih tingkat kelasnya kelas berapa, kosakatanya yang berapa yang kita butuhkan, yaitu kita buat di sini saya buat 10. Nah, untuk topik atau teksnya kita masukkan sesuai tema yang saya pilih, yaitu pelaku ekonomi. Nah, saya juga melampirkan materi yang sudah saya buat dalam bentuk PDF. Langsung klik saja, setelah filenya ter-up, klik menghasilkan. Berikut hasil dari pembuat daftar kosakata setelah saya memasukkan file materi yang telah saya berikan. Oke, langsung saja copy ataupun ekspor dalam bentuk Google Documents ataupun Word. Oke, cukup sekian. Bagikan linknya. Fitur yang keenam adalah peringkas video YouTube.
Nah, kita cari konten dari Magic School AI-nya mengenai peringkas video YouTube-nya. Nah, langsung kita klik saja. Nah, di sini ada panjang ringkasan yang diminta, ada 1 paragraf, kita bisa buat. Terus 1 halaman, 5 poin, ataupun 500 kata. Di sini saya meminta 1000 kata untuk ringkasan video YouTube yang akan saya berikan. Nah, kita masukkan, kita copy dulu link YouTube-nya, terus kita pastikan ke peringkas video YouTube ini. Klik menghasilkan. Nah, berikut hasil untuk 1000 kata peringkas video YouTube yang saya minta. Nah, teks ini bisa kita salin, edit, ataupun ekspor dan impor. Nah, kita juga bisa berbagi untuk hasil dari ringkasan yang kita buat. Oke, untuk fitur ke-7 adalah konten akademik. Nah, langsung kita cari di Magic School AI-nya mengenai konten akademik, klik saja. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada tingkat kelas, jenis konten, dan panjang teksnya. Kita pilih tingkat kelasnya itu kelas 10. Jenis kontennya itu ada banyak, cerpen, teks fotografi, dan lain sebagainya. Di sini saya pilih halaman buku teks. Untuk panjang teks, saya membuat 2 halaman sesuai dengan apa yang saya inginkan. Topiknya kita isi sesuai topik ataupun tema yang akan kita pilih. Nah, di sini saya memilih tema pelaku ekonomi. Nah, untuk kriteria tambahan itu opsional, jadi bisa dikosongkan, klik menghasilkan saja. Jadi, ini adalah konten akademik yang saya minta mengenai pelaku ekonomi. Kita klik bagi untuk kontennya dapat diakses oleh siapapun. Oke, cukup sekian untuk fitur-fitur di Magic School AI. Terima kasih sudah menonton.